Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai oleh Prof. Jimli Asyidik. Ya. Tugas komisi ini ya adalah menyusun rekomendasi kepada Presiden. Artinya, fungsi dan tugasnya komisi ini adalah mereka bekerja untuk menyerap ya informasi dari masyarakat. Apa sih pandangan mereka tentang pihak kepolisian? Apa yang mereka harapkan? Ya, jadi komisi ini ya bertugas mengumpulkan dari masyarakat, dari LSM, dari organisasi, tokoh-tokoh, dan yang lain ya. Di mana mereka nanti akan menyusunnya ya dari semua masukan-masukan itu, dari semua pandangan-pandangan itu, ya lalu mereka berikan kepada Presiden. Ini loh Pak, rekomendasinya setelah kita susun gitu. Tinggal ya Presiden yang punya kewenangan untuk menentukan apa yang akan Presiden lakukan dari hasil rekomendasi ini. Apakah harus merevisi undang-undang, ya, pasal di dalam undang-undang kepolisian, maka Presiden tentu akan berbicara dengan DPR agar supaya merevisi pasal-pasal yang menurut Presiden harus diubah. Atau ya ada peraturan di bawah undang-undang kepolisian yang harus diubah, maka Presiden akan memanggil para pembantunya untuk mengubah beberapa pasal agar supaya bisa sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Ya berdasarkan hasil rekomendasi dari Komisi Percepatan ini gitu. Nah, yang terjadi saat ini adalah komisi ini malah membuat panggung baru ya, membuat statement-statement yang tidak perlu, yang akhirnya menimbulkan pandangan-pandangan yang tentu membuat pihak kepolisian menjadi semakin negatif ya pandangannya. Seolah-olah pihak kepolisian ini salah saja gitu kan semuanya. Nah ini yang saya bilang sudah offside ya, karena komisi ini tidak punya kewenangan apapun dalam menilai ya, bahkan memutuskan. Jadi komisi ini ya tugasnya hanya mengumpulkan, menyusun dan memberikan rekomendasi. Kenapa? Karena mereka tidak punya kewenangan ya. Jimli dan kawan-kawan ini tidak punya kapasitas dan kewenangan dalam menilai ya. Mereka hanya menyusun saja. Karena memang backgroundnya tidak cukup bagi mereka untuk punya kapasitas itu. Ya. Mereka dipanggil masuk dalam ini karena dianggap ya memiliki kemampuan dalam menyusun dan membuat rekomendasi dari hasil masukan. Jadi karena dianggap punya kapasitas untuk itu, bukan kapasitas untuk menilai. Jadi Jimli Asyidik dan kawan-kawan ini harusnya menyadari posisi mereka, yang mereka bukan ahli di bidangnya, tapi mereka ahli dalam menyusun. Makanya Presiden meminta mereka. Jadi yang terjadi malah tidak sesuai dengan harapan Presiden, karena mereka tidak punya kewenangan apapun ya. Jimli dan kawan-kawan ini tidak punya kewenangan apapun untuk mengubah undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang. Nah, daripada ya Presiden mendengarkan ya ocehan dari komisi ini yang sudah keluar dari jalur membuat drama sendiri, ya lebih baik mungkin Presiden akan harus mendengarkan langsung dari beberapa tanggapan masyarakat. Ya kalau dari saya melihat bahwa yang direformasi itu di kepolisian itu bukan undang-undangnya, bukan peraturan di bawah undang-undangnya. Yang harus direformasi menurut saya
adalah sikap dari anggota kepolisian atau sikap dari pihak kepolisian dalam menjalankan atau mematuhi aturan yang ada, ya. Ini yang menurut saya yang harus direformasi. Pihak kepolisian saat ini, ya, atau anggota kepolisian itu tidak melanggar aturan. Pihak kepolisian saat ini tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan di bawah undang-undang. Tapi pihak kepolisian ini, ya, anggota kepolisian, anggota Polri, tidak menjalankan aturan yang seharusnya. Jadi ini Pak Prabowo, jadi bukan melanggar aturan, tapi tidak menjalankan aturan. Menurut saya itu dua hal yang berbeda. Kenapa saya mengatakan begitu, Pak? Karena begini, saya mencontohkan langsung, ya. Misalnya di sebuah demo, ya, yang terjadi, ada demonstrasi di sebuah daerah. Pihak kepolisian itu tahu, ya, bahwa ada pihak-pihak yang mulai memicu kerusuhan, yang memprovokasi. Ya, pihak kepolisian tentu berpengalaman untuk mengetahuinya, bisa melihat, wah, ini sudah memprovokasi. Tapi, ya, pihak kepolisian akhirnya tidak menindak, ya, pihak yang melakukan provokasi. Ya. Kenapa pihak kepolisian tidak melakukan itu? Apakah pihak kepolisian tidak punya keberanian atau tidak mampu melakukan itu? Tentu, ya, pihak kepolisian punya keberanian untuk menindak orang-orang yang mulai memprovokasi, dan tentu punya keberanian untuk menindaknya, punya keberanian dan mampu untuk menindaknya, mampu untuk melumpuhkannya, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, gitu. Karena step-stepnya ada kan dalam menindak demonstran yang sudah melakukan tindakan di luar dari aturan main. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ya, ya karena pihak kepolisian saat ini dalam posisi bingung, maju kena, mundur kena, ya. Kalau, ya, saat itu mereka bertindak, ya, tentu sesuai dengan aturan main, maka anggota kepolisian yang menindak demonstran itu terancam diberhentikan sebagai anggota kepolisian. Dia terancam akan dikenakan sanksi, walaupun tujuannya agar supaya atau tujuannya baik karena ingin melumpuhkan orang yang memprovokasi. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika dia melakukan, ya, maka atasannya akan memberikan sanksi walaupun sesuai dengan aturan main. Kenapa dia dikenakan sanksi? Karena pihak kepolisian, ya, dalam tanda kutip, takut akan suara-suara dari LSM, dari aktivis, dari media, belum framing di media sosial, ya. Kan begitu. Belum dari para aktivis, ya, aktivisan, bahwa terjadi pemberangusan, ya, terhadap demonstran. Jadi akhirnya pihak kepolisian memilih jalan, ya, di tengah saja. Bahkan kita bisa melihat, ya, pihak kepolisian diserang, ya, dilempar, pihak kepolisian bertahan. Bukan mereka tidak berani, ya, bukan mereka takut, bukan mereka tidak bisa melakukannya, ya. Tapi mereka tahu kalau mereka bertindak, walaupun mereka benar, ya,
mereka tetap akan disalahkan. Mereka akan dipecat, mereka akan dikenakan sanksi. Karena atasannya memberikan mereka sanksi karena takut akan suara-suara dari urusan HAM lah, Komnas HAM lah, dari LSM lah, dari Ormas lah, dari aktivis-aktivisan lah, dari media sosial lah. Nah, ini yang harusnya direformasi, di mana ya pihak kepolisian tidak perlu takut ya untuk bertindak agar supaya misalnya kerusuhan tidak meluas atau agar tidak terjadi kerusuhan. Itu yang harusnya direformasi. Reformasi agar supaya pihak kepolisian berani untuk melakukan tindakan tegas, bahkan sampai melumpuhkan, ya, itu pun harusnya berani. Nah, yang direformasi adalah pihak kepolisian tidak perlu takut ya akan hujatan dari kelompok-kelompok yang saya sebutkan, mau Komnas HAM, mau LSM, mau Ormas, mau aktivis, mau media sosial. Itu tidak perlu takut. Ya. Kalau yang direformasinya itu, maka akan semakin kuat pihak kepolisian. Ya. Akan semakin kuat. Masyarakat tentu akan semakin nyaman ya karena pihak kepolisian menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalaupun harus undang-undangnya ada pasal yang diubah, maka yang harus diubah itu adalah sanksi. Ya. Sanksi kepada anggota kepolisian yang tidak menjalankan aturan. Ya. Misalnya saya contohkan, karena pihak kepolisian di sebuah ada demonstran, misalnya di Jakarta, ada demonstrasi di Jakarta. Polisi tidak menindak secara tegas ketika ada 1-2 orang yang memprovokasi, ya, sehingga akhirnya mereka melihat polisi lemah dan terjadi pembakaran dan macam-macam, maka pihak kepolisian atau anggota kepolisian yang bertugas saat itu disanksi dengan berat. Nah, harusnya itu disanksi karena bukan melanggar aturan, tapi disanksi karena tidak menjalankan aturan. Nah, kalau itu oke. Jadi undang-undangnya maupun peraturannya mencantumkan itu, bahwa anggota atau pihak kepolisian diberikan sanksi tegas ketika tidak menjalankan aturan, bukan melanggar aturan. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, anggota polisi di lapangan tentu akan dengan tegas melumpuhkan ya pihak-pihak yang sudah melanggar aturan, ya, sudah melanggar undang-undang kebebasan berpendapat di depan umum, ya, di mana salah satunya adalah tentang demonstran atau demonstrasi. Nah, kalau ini dilakukan, maka kepolisian kuat. Kalau mau mengikuti pandangan-pandangan Prof. Jimli dan yang lain-lain, atau masukan dari LSM dan lain-lain, yang ada malah mengkerdilkan pihak kepolisian. Itu saya dapat pastikan. Ya, jadi Pak Prabowo ini sebenarnya yang harus direformasi. Salah satu contoh lagi, misalnya nih, saya bilang pihak kepolisian maju kena, mundur kena. Kenapa? Misalnya ada di sebuah daerah, ketika ada orang mau beribadah, didatangi oleh sekelompok orang, ya, lalu mereka persekusi, mereka melarang orang beribadah, bahkan melakukan kekerasan. Kita bisa melihat ya di video-video, ketika pihak kepolisian datang, pihak kepolisian itu tidak ya melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang melarang orang beribadah. Ya. Bahkan ya mohon maaf, saya melihat pihak kepolisian malah ada di tengah tapi celengak, celinguk gitu kan. Karena apa? Mereka takut, akhirnya pihak kepolisian itu takut untuk bertindak tegas terhadap
orang yang melarang orang beribadah. Karena ketika mereka tegas, nanti polisi akan dihujat, ya, baik para tokoh agama, ya, baik pada LSM, HAM, macam-macam, itu akan bilang, wah, pihak kepolisian anti terhadap tokoh agama tertentu, gitu kan, melakukan tindakan kasar dan segala macam. Nah, itu yang membuat akhirnya makin berkembanglah, ya, makin berani, ya, orang-orang yang melarang orang lain beribadah di negara ini, bahkan dengan kekerasan. Padahal pihak kepolisian ada. Kenapa pihak kepolisian tidak melakukan tindakan tegas? Ya kan seharusnya ketika ada yang melarang, apalagi dengan kekerasan, pihak kepolisian bisa melumpuhkan orang-orang yang melarang itu dan memberikan jalan bagi orang yang beribadah untuk terus beribadah, dijaga, dan yang memprovokasi ditangkap. Bahkan kalau ada yang mencoba untuk melawan, langsung dilumpuhkan dengan keras, ya, agar supaya masyarakat yang akan beribadah merasa aman dan nyaman di negara ini. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 45 itu dilindungi. Pihak kepolisian harus melindungi. Tapi pihak kepolisian akhirnya tidak bisa melindungi. Kenapa? Karena mereka takut dipecat. Karena atasannya juga takut. Takut sama siapa? Takut sama HAM, takut sama LSM, takut sama ormas, takut sama tokoh agama, gitu kan. Nah, ini yang terjadi, ya, Pak Prabowo, sehingga seharusnya, ya, yang direformasi itu adalah pihak kepolisian harus berani bertindak setegas-tegasnya, ya, bahkan, ya, kalau bisa melumpuhkan selumpuh-lumpuhnya orang-orang yang mengganggu ketertiban, yang akan berpotensi untuk membuat kerusakan di negara ini. Itu seharusnya yang direformasi. Sekali lagi, kalau mau undang-undangnya diubah pasalnya, maka yang diubah itu adalah kalau anggota polisi tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan, yang menyebabkan terjadinya terjadinya gangguan keamanan misalnya yang lebih luas, maka itu dikenakan sanksi. Nah, kalau sudah seperti itu, saya yakin Polri akan semakin kuat dan masyarakat akan merasa merasa aman dan nyaman. Mereka bisa beribadah dengan tenang, masyarakat tidak terganggu dengan provokasi di demo, dan berbagai hal yang saya contohkan tadi, dan sebenarnya masih banyak hal yang pihak kepolisian akhirnya takut untuk bertindak karena mereka terancam. Coba bayangkan bagaimana kita masyarakat mau mendapatkan keamanan dan kenyamanan dari pihak kepolisian kalau mereka saja pihak kepolisian merasa tidak aman dan nyaman. Bagaimana kita masyarakat bebas dari ketakutan kalau ternyata pihak kepolisian malah ketakutan? Nah, ini yang harus direformasi. Dengan mereformasi hal seperti ini, ya, dengan memberikan kekuatan kepada pihak kepolisian, maka marwah dan martabat kepolisian akan semakin kuat, ya, di negara ini. Abaikan yang namanya Komnas HAM, abaikan yang namanya LSM, abaikan yang namanya ormas, abaikan namanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, abaikan semuanya, ya. Polisi, ya, itu fokusnya bagaimana menjaga, ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, ya. Kalau harus melakukan tindakan yang sangat-sangat tegas, bahkan sampai melumpuhkan, itu harus dilakukan agar supaya keamanan dan kenyamanan di negara ini terjaga dengan baik. Nah, itu yang harus direformasi, ya. Kenapa? Karena pihak kepolisian dalam sumpahnya, ya, kita lihat mereka tidak bertanggung jawab, ya, terhadap LSM dan segala macam, ya. Mereka bertanggung jawab, ya, atas aturan main yang berlaku di negara ini. Mereka menjalankan perintah
perintah dari aturan di negara ini, bukan aturannya LSM, bukan aturannya tokoh-tokoh masyarakat, bukan aturan tokoh agama, bukan aturan ormas, bukan aturan aktivis-aktivisan, ya. Jadi itu Pak Prabowo, saya pikir kita harus reformasi hal itu, kembalikan marwahnya Polri, dan abaikanlah pendapat dari Jimli, Asyidik dan kawan-kawan. Itu saya pikir.